Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halda Fitriani dari PGMI Lokal 3A. Di sini saya akan menjawab soal UAS untuk mata kuliah Perencanaan Pembelajaran MI. Soal pertama tentang apakah yang dimaksud dengan RPP dan manfaatnya. 1. RPP adalah rencana pelaksana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari materi atau tema. Biasanya kita membuat RPP ini di awal pembelajaran atau sebelum melakukan pembelajaran, masih di awal-awal semester. Terus tuh apa manfaat dari RPP ini sendiri? RPP bermanfaat untuk mencapai kompetensi dasar pada siswa, mengarahkan kegiatan belajar mengajar untuk tercapainya KD atau kompetensi dasar, mempermudah proses belajar mengajar. Karena adanya RPP, proses belajar mengajar ini jadi lebih terarah dan terorganisir. Terus tuh guru dapat memprediksi program pembelajaran yang akan dijalani ke depannya. Dan RPP ini bisa menjadi sebagai acuan untuk kegiatan belajar mengajar jadi lebih terarah tadi, terorganisir, dan dapat diketahui ke depannya apa yang harus dilakukan. Soal nomor 2, unsur-unsur yang di RPP pertama adanya identitas sekolah seperti nama, kelas, subtema, waktu, alokasi waktu atau mata pelajaran dan tahun ajaran. Kedua, adanya kompetensi inti atau biasa disingkat dengan KI. KI ini tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi kelulusan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat kelas atau setiap program. Ada 4 dimensi KI, yaitu KI 1 sikap spiritual, KI 2 sikap sosial, KI 3 sikap pengetahuan, dan KI 4 sikap keterampilan. Yang ketiga ada kompetensi dasar, kemampuan seseorang untuk mencapai KI yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. Yang keempat ada indikator pembelajaran. Indikator pembelajaran merupakan observasi untuk menunjukkan ketercapaian KD, yaitu kompetensi dasar tadi tertentu yang mana ini dijadikan acuan dalam penilaian mata pelajaran. Jadi kita harus merincikan indikator pembelajaran tersebut. Terus tuh yang kelima ada tujuan pembelajaran, suatu hasil yang diharapkan tercapai dan dikuasai peserta didik. Kalimatnya ini biasanya lebih lengkap dari indikator tadi. Terus tuh ada yang keenam materi pembelajaran, materi yang kita gunakan untuk mencapai sebuah pembelajaran. Terus yang ketujuh metode pembelajaran, strategi atau model pembelajaran. Jadi di sini kita harus memilih metode atau strategi atau model yang akan kita lakukan. Seperti misalnya strategi jigsaw, strategi ceramah, metode ceramah. Dan yang kedelapan ada alat dan sumber belajar. Alat pembelajaran adalah misalnya media pembelajaran seperti media audio, media visual, audio visual, gambar, peta atau globe. Media serbaneka seperti itu papan tulis, kayak penghapusnya atau spidolnya. Terus ada gambar fotografi. Fotografi ini maksudnya surat kabar atau lukisan. Terus itu yang dimaksud dengan sumber belajar yaitu segala acuan yang bisa mempermudah terselenggaranya proses belajar. Yang kesembilan yaitu langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran ini ada kegiatan pembuka atau pendahuluan, ada kegiatan inti, dan ada kegiatan penutup. Yang ke-10 yaitu penilaian. Penilaian ini berarti pengumpulan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar. Jadi di penilaian ini kita mengukur hasil pencapaian apa yang sudah kita lakukan selama program pembelajaran ini dilaksanakan. Dan yang ke-11 yang terakhir yaitu pengesahan. Pengesahan ini adalah tanda tangan guru dan Kepsek beserta tanggal dan tahun dibuatnya RPP tersebut. Soal nomor 3 tentang rumus ABCD. Pertama kita harus mengetahui A. Audience berarti peserta didik. B. Behavior yaitu perilaku yang spesifik yang akan dimunculkan peserta didik. Dan C. Condition adalah kondisi atau alat yang digunakan saat tes. Yang D itu adalah degree adalah tingkat keberhasilan peserta didik. Untuk contohnya misalnya, dengan menyimak audio, siswa mampu menunjukkan elemen musik melalui lagu dengan baik. Yang menyimak audio itu merupakan condition atau C, yang siswa itu merupakan A atau audience, dan B-nya itu yang menunjukkan, kata menunjukkan, itu behaviornya.
Terus tuh dengan baik itu degree atau hasil akhir yang tercapai. Soal nomor 4, untuk kegiatan pembuka biasanya itu terdiri dari salam, mengucapkan salam antara guru ke murid, dan murid nanti menjawab salam tersebut. Terus tuh ada berdoa sebelum belajar, bertanya kabar, jadi guru bertanya kabar atau kehadiran muridnya. Terus observasi atau mengaitkan pengetahuan awal siswa dengan ilmu yang dipelajari. Jadi kita mengaitkan dulu ilmu yang akan kita pelajari itu dengan ilmu siswanya. Terus melakukan prates atau memberi tes soal ringan gitu secara umum. Terus tuh menyampaikan tujuan pembelajaran, memberi motivasi belajar. Terus tuh ada kegiatan inti. Kegiatan inti ini biasanya mengamati, siswa menyimak penjelasan guru, siswa mengamati media atau gambar. Terus tuh ada menanya, siswa mampu menanyakan tentang hal yang belum mereka pahami. Siswa dapat bertanya tentang materi pembelajaran yang mana yang menurut mereka masih kurang dipaham tuh dipertanyakan mereka, atau mereka perlu penjelasan ulang, atau mereka menghubungkannya dengan ilmu yang mereka ketahui. Terus tuh ada eksplorasi atau langkah-langkah strateginya. Jadi misalnya kita memilih langkah strategi, metode strategi jigsaw atau yang lainnya, itu kita menuliskan langkah-langkah yang akan kita lakukan di dalam pembelajaran tersebut. Jadi kita tulis di RPP-nya. Terus tuh ada asosiasi atau strateginya, menghubungkan materi diskusi. Misalnya siswa mengasosiasikan dengan kegiatan sosial di lingkungannya. Terus ada komunikasi, siswa mau mempresentasikan apa yang telah mereka pelajari kembali. Terus tuh ada kegiatan penutup, yang dalam kegiatan penutup ini biasanya bersama-sama menyimpulkan. Jadi guru dan siswa bersama-sama untuk menyimpulkan pembelajaran yang telah mereka jalankan. Terus ada post test atau pemberian soal, terus tuh memberi tugas, dan membaca doa penutup pembelajaran serta salam penutup. Untuk nomor 5 tentang perbedaan RPP, Prota, Prosem atau silabus. RPP itu untuk RPP sendiri itu ada identitas sekolah atau alokasi waktu. Kalau di Prota, Prosem, silabus itu identitasnya nggak perlu ditulis. Nah, kalau di RPP alokasi waktunya secara umum, sedangkan di Prota alokasi waktunya yang dibutuhkan peserta didik untuk mencapai KD. Di Prota itu menghitung jumlah minggu efektif. Biasanya kita lihat dari kalender pendidikan. Terus di Prota kita dapat mengalokasi waktu minggu belajar efektif. Jadi kita mengetahui minggu belajar mana yang efektif dan tidak. Terus kalau di Prosem, alokasi waktunya meliputi jam dan jumlah tatap muka per minggu atau per mata pelajaran. Kalau di silabus, alokasi waktu pada setiap KD atau kompetensi dasar didasarkan jumlah minggu efektif. Terus di RPP sendiri, penilaian hasil belajar disesuaikan dengan indikator yang telah mereka tetapkan. Kalau di Prota, Prosem, penilaian belum ada. Kalau di silabus, penilaian dengan memberi tes tertulis. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.